au naflun, atau ini ataf ya. Jadi sebelumnya kita ceritain lagi. Au naflun, atau orang awam atau orang yang udah berilmu sekalipun kalau meyakini seluruh gerak-gerik sholat itu naflun itu sunnah fala, maka nggak sah sholatnya. Nah ini yang ngeri tuh pas di sini. Sunnah semuanya, mentang-mentang misalkan sholatnya sholat duha. Sholat duha kan sunnah ya. Fatihahnya disangka sunnah, sujud sunnah. Sunnah kali ini ya nggak apa-apa dah. Sholat emang gini kok. Emang sujud kok, emang ruku. Tapi ini paling sunnah. Orang sholat, gue juga sholat duha, sunnah. Pasti semuanya isinya sunnah. Judulnya juga sunnah, sholat duha sunnah. Pasti dalamnya sunnah. Dia ngeyakinin tuh semuanya sunnah. Fatihah padahal dibaca semuanya. Fatihah dibaca semuanya, sujud, ruku sempurna semuanya. Tapi dia ngeyakinin bahwa itu tuh yang dilakuin itu sunnah semua. Jami'a af'aliha. Ruku, sujud, fatihahnya pun sunnah. Maka fala nggak sah sholatnya. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana jatarafna wa annana ashrafna ala rada ashrafna. Wa ala yataqidah, syarat sah selanjutnya yaitu tidak boleh meyakini ya. Wa ala yazunu, bahkan nyangka pun nggak boleh. Nyangka apa? Fardon. Ini tuh fardu ya, fardu sholat tapi disangka sunnatan. Sunnah. Fardu sholat misalkan apa? Misalkan Fatihah. Fatihah itu kan fardu sholat, rukun sholat, fardu sholat, bagian dari rukun sholat. Nah, kita nyangka misalkan orang ini nyangka bahwa Fatihah itu baca dia Fatihah, tapi di dalam hatinya ada prasangka, bahkan yakin 100%, nggak usah yakin, nyangka nih sunnah ini ya, udah nggak apa-apa, baca aja, itu nggak sah sholatnya walaupun benar dibaca dari awal Fatihah sampai akhir sampai waladolin, tapi di dalam hatinya nyangka bahwa itu tuh nggak wajib, nggak fardu, sunnatan, nyangkanya sunnah, maka sholatnya nggak sah. Padahal dibaca Fatihahnya, padahal benar dibaca, tapi ada prasangka, iktikad, ada keyakinan bahwa di Fatihah itu sunnah. Berarti keyakinan itu ngaruh banget ya, padahal dibaca loh, ngaruh. Hati-hati makanya ya. Atau kemarin ada yang nanya yang wudu ya kan, nih lihat ke depannya, di tengahnya lihat, tuh iya. Wa in kana amian, awas. Wa in kana amian, walaupun orang awam. Nah ini hati-hati. Jangan kan orang awam yang udah tahu pun mungkin bahaya ini. Wa in kana amian, bahkan orang awam itu bahaya. Ada keyakinan bahwa misalkan Fatihah sunnah nih atau ruku sunnah ya nggak apa-apa dah. Gue lakuin aja dah. Tapi sunnah sih kayaknya batal. Syarat sah sholat soalnya nggak boleh. Nyakinin bahwa ruku padahal wajib, dibilang di dalam hatinya sunnah. Nggak usah yakin. Ada dugaan aja kuat, kayaknya sunnah, yakin nih mas sunnah, nggak apa-apa dah, gue lakuin aja dah, batal sholatnya karena itu syarat sah sholat. Tuwain karena amian, falawi takoda, maka tuh lihat, falawi takodal ami, maka apabila orang awam meyakini, awil alimu, atau orang alim meyakini, anna jami'a af'aliha, bahwa seluruh perbuatan dalam sholat, gerak-gerik dalam sholat fardun, itu fardu. Semuanya itu diyakini bahwa itu fardu. Surat iftitah kata dia wajib ya. Kalau ngelewatin iftitah, wah kayak dosa gitu. Kalau orang awam biasanya wajib misalkan gitu. Atau baca surat yang kurang. Kalau nggak baca surat, dibatalin malah kalau nggak baca surat. Padahal baca surat iftitah sunnah, tapi diyakinin sama dia bahwa semuanya itu fardu. Di semua sholat itu fardu. Semuanya dah. Surat, iftitah. Baca 3 kalinya itu zikir-zikir subhanal azimi 3 kali itu bacanya aja itu fardu katanya. Kalau kata orang awam atau kata orang alim. Sahha, maka sah. Kalau semuanya dianggap wajib, fardu. Semuanya dianggap itu sama orang awam. Itu sah aja. Tapi yang bahaya ini itu
Itu yang masih mending. Masih mending karena semuanya dianggap wajib. Masih aman. Makanya di sini sah aja. Tuh alal aujah menurut kaul aujah, kaul yang unggul tuh. Au naflun, atau ini ataf ya. Jadi sebelumnya kita ceritain lagi. Au naflun, atau orang awam atau orang yang udah berilmu sekalipun kalau meyakini seluruh gerak-gerik sholat itu naflun, itu sunnah fala, maka nggak sah sholatnya. Nah ini yang ngeri tuh pas di sini. Sunnah semuanya, mentang-mentang misalkan sholatnya sholat duha. Iya. Sholat duha kan sunnah ya. Iya. Fatihahnya disangka sunnah, sujud sunnah. Sunnah kali ini ya nggak apa-apa dah. Sholat emang gini kok, emang sujud kok, emang ruku. Tapi ini paling sunnah. Orang sholat, gue juga sholat duha, sunnah. Pasti semuanya isinya sunnah. Judulnya juga sunnah, sholat duha sunnah, pasti dalamnya sunnah. Dia ngiyakinin tuh semuanya sunnah. Fatihah padahal dibaca semuanya, Fatihah dibaca semuanya, sujud ruku sempurna semuanya. Tapi dia ngiyakinin bahwa itu tuh yang dilakuin itu sunnah semua, jami'a af'aliha. Ruku, sujud, Fatihahnya pun sunnah, maka fala, nggak sah sholatnya. Kenapa? Keyakinannya ini yang dihitung, nih keyakinannya nih, bahaya ini. Kalau tadi masih aman, enak, amanan begitu. Udah yakinin wajib aja semuanya mending kalau orang awam gitu. Lagi emang nggak ngaji, nggak tahu, malah main yakin. Kenapa nyimpulin? Udah tahu dia nggak pernah ngaji, nggak tahu apa-apa, tapi pas lagi sholat kenapa berani-berani yakin bahwa ini sunnah, ini wajib. Kenapa kok gitu? Ya udahlah, mending kalau belum tahu gitu. Kalau untuk awam mah ya udah, yang aman mah mending ngiyakinin wajib aja, fardu semuanya. Itu aja dah. Ya kan? Wajib, iftitah wajib. Mending itu surat wajib udah gitu. Daripada ya kan kalau meyakini semuanya sunnah gitu. Ada lagi nih. Awil ba'do, atau meyakinin bahwa sebagiannya itu fardu wal ba'du naflun, sebagian lagi soha, maka sah sholatnya gitu ya. Atau boleh begini katanya, atau gini aja dah, yakinin kalau ngeyakinin sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah, maka sholatnya sah. Emang bener gak? Di sholat itu semuanya wajib gak? Semuanya sunnah gak? Apalagi enggak. Tapi sebagiannya ada yang wajib, sebagiannya ada yang sunnah. Emang begitu kan? Emang begitu. Itu sah sholatnya. Kalau ngeliakininnya yaudah sebagiannya sunnah, sebagiannya wajib gitu. Misalkan kita nanya, lu sholat tahu gak emang yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana? Nggak tahu ya gue. Wajib kali semuanya. Aman, udah aman. Atau ditanya lagi, lu sholat tahu gak apaan aja yang wajib, apaan yang sunnah? Nggak tahu ya gue. Kayaknya sih ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah udah aman, masih aman, sah gitu. Tapi yang bahaya kalau ngeyakinin bahwa gini, lihat, malam yaksud bi fardi aini naflan. Ini hati-hati. Selagi dia tidak meyakini bi fardin karena kefarduan yang tentu, yang satu kefarduan, bahwa kefarduan ini naflan sunnah. Selagi nggak gitu. Contohnya apa? Contoh misalkan Fatihah, Al-Fatihah ya. Nah, selagi dia nggak nganggep Al-Fatihah, ini kan tadi kan umum ya. Sebagian ada yang wajib, sebagian ada yang sunnah, nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya kalau ditentuin, Fatihah, dia nggak bermaksud fardu muayyan yang tentu, muayyan. Yang tentu apa? Kita tentuin apa nih? Fatihah aja ya, Fatihah atau sujud terserah. Fatihah ada. Misalkan di dalam hati dia lagi baca Fatihah, Fatihah mah tuh dia ngomong, dia tentuin tuh sama dia, sama keyakinan dia. Fatihah mah tuh diomongin sama dia, nggak sebagian nggak, tapi diomongin, dia tentuin Fatihah mah kayaknya sunnah, nggak wajib, nggak apa-apa dah, baca aja dah sunnah ini gitu. Nah itu batal sholatnya, nggak sah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa Fatihah itu sunnah, meyakini Fatihah ini sebagian Fatihah ya, ditentuin. Kalau ditentuin ini yang bahaya, ini ditentuin
kecuali nggak ditentuin umum, itu nggak apa-apa gitu. Oh sebagian ada yang wajib, sebagian ada yang sunnah, sah sholatnya. Makanya jangan tentuin, jangan gitu. Fatihah misalkan ditentuin Fatihah itu kan wajib tapi disangka sunnah, nggak sah sholat. Nah itu bahaya makanya keyakinannya gitu. Atau di wudhu kemarin ada yang nanya wudhu ya kan, nah itu bahaya. Tapi kalau nganggapnya wajib semua itu ya udah sah aja. Nah, bagus ya, orang awam gitu bagus. Kalau yang belum tahu ya orang itu yang belum tahu. Kalau yang belum tahu tapi ngakinya itu wajib, nah, itu bagus. Yang itu kondisi yang bagusnya itu ketika itu ketika dianggap semuanya wajib itu nggak apa-apa, masih sah, aman dah gitu ya, aman. Tapi kalau menganggap individu persatuannya misalkan disebut sama dia kayak ini apa muka sunnah kayaknya basuh muka, nah itu yang menjadi batal karena muayyan ditentuin muka, ditentuin, kecuali sebagian ada yang wajib, sebagian ada yang sunnah. Udah jangan ada perasaan apa-apa gitu. Udah ya. Udah lakuin aja sholat udah gitu. Kalau yang belum tahu mah udah jangan ada kekhawatiran ini kagak ngaji, nggak tahu apa-apa, kekhawatiran kenceng. Kalau kekhawatiran kenceng, penasaran kenceng, ngaji. Ini kagak ngaji, nggak mau tahu apa-apa, pas lagi sholat ada kekhawatiran, mikirnya kemana-mana lagi sholat, kan nggak sinkron sama sikap ininya, tindakannya. Kalau ada kekhawatiran, ada pikiran kemana-mana lagi sholat, ini wajib, ini sunnah, ya pakai ngaji berarti itu. Berarti solusinya berarti mungkin kalau yang belum tahu ya udah jangan anggap apa-apa, atau anggap semuanya fardu, atau bolehlah sebagian sunnah sebagian fardu seperti itu.